Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to LB Show. Gua Rimba. Gua Asep. Balik lagi nih. Kita udah kangen ya. Kangen nih. Lama banget. Iya, soalnya kan narasumbernya pada sibuk. Masya Allah. Kenapa, Apalagi apa? Karena pandemi apa? Enggak dong. Enggak. Kita pandemi enggak pengaruh sama anti ya. Iya. Anti Covid. Anti Covid kita. Covidnya pada takut. Masya Allah. Nah, ini kita udah lama nih. Dan nunggu jadwal beliau juga lama nih. Pasti bertanya-tanya nih kan, siapa nih sebenarnya sih? Ya kan, yang narasumber sekarang ini gitu. Nah, sebelumnya tapi nih gelas masih belum bermerek juga ini. Ini gimana ceritanya nih? Udah berbulan-bulan. Masya Allah. Ya, buat temen-temen nih, buat LB Friends ya kan, yang mau ngisi-ngisi merek boleh ya kan. Mau datang kajian apalagi itu yang sebenarnya kita tunggu kan. Benar. Tiap hari apa? Ya boleh setiap malam Selasa atau hari malam Jumat juga boleh. Pokoknya ngumpul di sini, ada di sini banyak ulama-ulama nih yang ngumpul. Bukan hanya studio musik, bukan hanya tempat podcast, tapi di sini tempat kajian, tempat kajian belajar, sama nongkrong sambil belajar. Iya. Jadi sambil ngopi tuh. Ini narasumber kita ya. Oke, kita perkenalan dulu nih. Tapi jangan lupa dulu tuh yang belum like, subscribe, yang baru datang, baru kunjungi channel kita, silahkan subscribe dulu. Like and share. Oke, di-share tuh, jangan lupa tuh. Atau mau punya pertanyaan atau tema-tema yang mau dibahas bisa tulis di komentar ya. Nanti kita coba bahas di sesi berikutnya. Bener. Nah, share juga tuh itu amalan, Bro. Benar. Itu lu dakwah. Jadi amal ya kan? Jadi amal jadi ya. Oke, kita langsung ke narasumber kita nih. Ngomong-ngomong bahasan kita apa, Mbak, sebenarnya nih? Oh iya, untuk hari ini. Isra Miraj atau bulan Rajab ya? Itu ya, kan sebenarnya mumpung hari ini udah masuk bulan Rajab nih, Bang. Nah, itu dia yang kayaknya lebih enak bahas Rajab. Jadi apa aja sih Rajab ya, itu? Salah satunya kan ada ya? Isra Miraj tuh. Karena gue denger tuh bulan Rajab itu termasuk bulan yang dispesialkan di Islam itu. Iya, makanya kenapa sampai dispesialkan kan itu kita perlu tanya pada yang ahlinya. Benar. Biar nggak pada nerka-nerka. Oke, langsung aja ya. Nah, Pak Kiai, ini terkait bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada apa sih Pak Kiai sampai dispesialin? Ada peristiwa apa aja sebenarnya sih? Yang kita tahu kan selama ini hanya Isra Miraj sama puasanya, puasa Rajab. Iya, itu dia. Kita tahunya tuh puasa Rajab doang apa? Teman-teman lewat. Iya. Udah lewat nih gitu. Apaan itu Pak Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, kita para teman-teman semuanya. Jadi tema pada hari ini yaitu berkaitan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah, ya. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah ada 4. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Rajab terpisah 1. Kalau yang 3 itu kan dempet. Rajab, Muharram termasuk bulan yang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih kejadian yang terjadi dalam sejarah di bulan Rajab? Bulan Rajab itu termasuk Syahrullah, bulan Allah. Kalau hadis ada menyatakan ada Rajab, Syahrullah, Sa'ban, Syahri gitu. Sa'ban adalah bulanku kata Nabi. Ramadan syahrul ummati. Yang bulan umatku Ramadan. Nah, Rajab ini termasuk bulan Allah. Loh, maka di Rajab itu ada satu kejadian yang memang dalam sejarah ini sangat prinsip lah di dalam perjalanan Rasulullah SAW. Yaitu terjadinya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu di Rajab ya. Bulan Rajab tanggal 27. 27 Rajab. Ya, menurut riwayat seperti itu. 27 Rajab. Itu kejadiannya, apakah kita bahas itu?
Wah, boleh tuh, Pas boleh. lah. Benar Boleh itu. Kayaknya lebih menarik ya pakai Menarik tuh. apalagi tantangan sekarang tuh memang banyak juga yang udah mulai melupakan sejarah Islam ya terkait dengan terutama si Isra Mi'raj ini. Nah, itu Isra Mi'raj itu sebenarnya pengertiannya apa sih pakai? Isra Mi'raj itu kalau melihat bahasa Isra dari kata asro. Asro itu artinya menjalankan. Kalimatnya kalau menurut ilmu nahwu kalimat mutaaddi. Ada fa'il, ada maf'ul. Makanya di Al-Qur'an dibahasakan surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah alladzi asra. Allah itu yang telah memperjalankan. Jadi kalau bahasa Isra itu artinya menjalankan. Berarti kalau yang menjalankan ada yang dijalankan, ada yang menjalankan kan gitu. Siapa yang menjalankannya? Allah. Alladzi asra. Berarti Isra ini perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu bukan jalan Nabi sendiri, kan gitu. Bukan jalan Nabi sendiri, dijalankan oleh Allah. Maka dilihat dari sisi ilmu tauhid, jadi Isra itu termasuk fa'lullah, af'al Allah. Jadi pekerjaan Allah. Jadi bukan pekerjaan Nabi, tapi pekerjaan Allah. Karena Allah sendirilah yang menjalankan. Maka dijalankannya oleh Allah Nabi Muhammad SAW itu langsung oleh Allah, dijemput istilahnya, dijemput oleh Allah. Nabi itu dijemput sama siapa? Dijemput oleh petugas Allah, malaikat Jibril sama Mikail. Dan kendaraannya pun juga nggak ada kendaraan yang ada di bumi, kendaraan yang dari surga. Namanya apa? Buruk. Tuh, nggak ada di kebun binatang, nggak ada buruk. Di bumi itu nggak ada kendaraan. Ada bunglon. Itu ngeband tuh. Yang namanya penjemputannya itu berarti kendaraannya dari yang endorse ya, endorse dikit. Jadi wajar lah kalau seandainya dijalankan oleh Allah itu Nabi cepat. Iya. Gitu. Karena yang menjalankannya Allah. Maka buruk itu kalau lihat di bahasa kata barkun artinya kilat cepat. Nggak ada yang namanya kendaraan di bumi secepat kayak Kilat. buruk. Nah kalau ini Allah yang menjalankan, nah ini secara akal mungkin nggak ada yang enggak. Karena yang menjalankan Allah, bukan kemampuan Nabi Muhammad, bukan kemampuan manusia, tapi af'al Allah, pekerjaan Allah namanya. Sementara kan kalau Allah jangankan waktu gitu, tidak aradallahu san ayyakulalahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki pada sesuatu, kun fayakun. Karena Allah menjalankannya kepada siapa? Bi abdihi, kepada hamba Allah. Hari hamba Allah itu yaitu kepada siapa nama itu? Arahnya ke situ yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya Nabi Muhammad itu dipanggil, dinilai abdu itu sama Allah. Bi abdihi. Allah yang menyebutkan hamba Allah langsung. Allah langsung menilai. Kalau kita kan kita sendiri orang lain. Orang lain. Benar. Nabi Muhammad yang Allah sendiri yang disebut hambanya. Gitu. Karena Nabi Muhammad dalam kehidupannya betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Itu namanya Isra. Ya, Isra itu perjalanan Nabi dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dijalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kok kenapa enggak kota ke kota? Nah, benar tuh. Dari masjid ke masjid. Masjid. Bukan dari minal Makkah ilal
Madinah. Atau Mekah ila Indonesia. Palestina. Ini juga belum gitu pernah ya. dibahas nih ya kan? Iya, benar. Emang selama ini kan yang terdengar itu hanya Masjid Aqsa ila Masjid Haram ke Masjid Aqsa, enggak bahasanya enggak Mekah Kenapa sih ke kok bukan- Palestina iya. atau Mekah ke Syam kota gitu. ke kota gitu. Iya benar Nah, juga. ini Nah, dilihat dari segi hikmah kenapa dari masjid ke masjid. Ini dilihat dari sisi Hikmahnya nih. hikmahnya. Oh, hikmahnya apa sih Isra Mi'raj nih gitu kan. Hanya ini diantaranya aja karena masjid itu merupakan tempat yang memang sangat penting bagi umat yang beriman. Karena wilayah amalnya umat Islam itu Masjid. masjid. Masya Allah. Satu. Karena masjid itu berarti tempat yang sangat Sangat penting. penting. Karena kita itu lebih tempat masjid itu lebih penting daripada kota gitu. Kalau dari kota ke kota mah namanya kan jalan-jalan. Wisata, Kalau dari masjid dari masjid ke masjid artinya apa isinya? ibadah. Ibadah Iya, gitu. benar. Kalau kota-kota wisata namanya. Yang kedua memang karena diarahkan dari masjid ke masjid, makanya Nabi Muhammad itu setelah hasil Isra Mi'raj itu ada perintah yang harus dijalankan di mana? Di masjid. Di masjid namanya Iya. apa? Sholat 5 Sholat 5 waktu. diantaranya seperti itu. Ini kan banyak hikmahnya. Hanya diantaranya itu aja yang gampang. Gitu, yang ketemukan pada hari ini. Gitu. Karena yang namanya hikmah mah kan boleh kita berpikir bagaimana hikmah, tapi kalau sebab wallahu alam. Kalau sebab mah Allah yang tahu. Ya. Karena itu bukan pekerjaan Allah. Nah, sebabnya apa? Nah, itu mah sebabnya Allah yang tahu. Tapi kalau hikmah bisa kita mengambil hikmah daripada pekerjaan itu apa. Ya, karena memang masjid ke masjid itu tadi tempat yang penting ya. Nah sekarang persoalannya pakai ini di kondisi sekarang banyak masjid-masjid apalagi pandemi sekarang nih bang, itu tempat penting tapi banyak yang dikunci. Itu gimana itu tempat penting buat ibadah. Padahal itu masjid itu tempat penjagaan umat Islam. Masjid itu terkadang umat Islam. Di dalam hadis Nabi husnul mukmin salah satu penjaganya umat Islam itu ada Masjid. tiga. Ada 3. Satu zikrullah, Masya Allah. zikir kepada Allah. 2 qiraatul Quran. Yang ketiga masjid 2 imarat wa al masajid 2 imarat masjid dan rumah barakat. Jadi kalau misalnya kita pengen dijaga dari berbagai macam malapetaka, itu penjagaan orang Islam itu 3. 1 zikir kepada Allah. 2 baca Al-Quran. Yang ketiga memakmurkan Masjid. Tuh. bakalan. Kalau Wah, misalnya di masjid netizen itu, dengerin. Masya Allah. ini kalau menurut hadis begitu. Nah, Kan gitu. kalau pengen Kan lepas dari masalah, apalagi pandemi, jangan ditutup masjidnya. Pusing dah. Nah itu. Lu jadi Betawi banget tuh. Nah, aku kesel banget. Udah takut banget kan masjid sampai ditutup, apalagi lagi awal-awal kan. Ini bukan dimakmurkan ini. Iya, harusnya dimakmurkan. Dimiskinkan masjid. tadi Tapi jadi hikmah. jadi penjagaan itu 3 itu juga ya. penjagaan husnul mukmin salah. Insya Allah tuh penjagaan orang itu bentengnya umat Islam. Bentengnya itu, tuh. orang mukmin 3. dari segala macam tuh, mau Dari segala penyakit, macam. mau apa. Iya. Tapi logika masuk masjid itu nggak mungkin kotor-kotoran lu masuk masjid. Ya, iya, Nggak usah ditegur orang. Hati juga berasa nggak enak. Lu masa belepotan ke bawah Iya, sih? belum mandi junub ke masjid nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti mandi dulu. Kecuali dia. Barangan kalau Nah, ngomong. gini. Kenapa seperti ini kan kata Rasul ya. Iya. Nah, tergantung kita mengimaninya kemana kan gitu. Benar. Hanya sekarang ini kita lebih mempengaruhi terhadap kita itu perasaan kita. Padahal yang harus mempengaruhi kehidupan kita itu iman kita kan. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Rasulullah, pada hadis Nabi. Hanya di dalam kehidupan kita lebih mempengaruhi kehidupan kita ngikutin perasaan. Hanya di masjid itu seolah-olah sekarang itu masjid tempat yang sangat menyeramkan barangkali begitu. Aduh, benar-benar. Nah itu. Jadi kembali kepada tadi, entah kalau bahasa itu kan itu Wah, pembahasannya panjang lagi panjang. gua. Kayaknya Sekarang bakal perlu hikmah waktu lah lagi. Isra Mi'raj itu dilihat dari segi ilmu tauhid itu tadi itu
Berarti kalau menurut afal Allah, pekerjaan Allah, kejadian yang di Isra itu mungkin terjadi. Nah. Sampai waktu yang singkat. Jam 12 Nabi berangkat, sebelum subuh Nabi udah ada di berapa jam? Cuma 4 jam. Iya, Nih, 4 jam. dalam waktu 4 jam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mi'raj naik naik sampai ke alam malakut, alam jabarut. Karena kan Nabi Isra Mi'raj itu melalui 4 alam. Satu alam Dunia, nasut alam nasib, manusia alam manusia, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Dua alam malakut, alam yang malaikat. malaikat. oh Nah, langit pertama sampai ke-7 alam Ke jabarut, malaikat. alam keagungan Allah. Keagungan Allah. Rob Pustawan itu Sidratul Muntaha. Alam lahut, alam halut. Alam yang semua makhluk tidak bisa ke alam itu. Makanya Nabi Muhammad itu kata kita bertemu sama Allah di alam itu. Wah, ini perlu digali. Nabi Jibril pun juga kagak nyampe. Wah, ini menarik ini, jarang dibahas ini ini. malaikat pun nggak nyampe ke situ ya. Nah Jibril itu nggak ngikut Oh ketika Nabi Muhammad bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. kan Itu berarti gini pakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Jibril ikut, terus naik sampai ke alam Malakut. malaikat, sampai ke Sidratul Muntaha, ikut lanjut Lanjut. Rasulullah. ke alam lahut namanya. Lahut. Lama. Jibril nunggu di situ. Iya. Oh Jangan dibahas sekarang, Mbak. iya Kayaknya biar pada nunggu episode berikutnya ya. Iya, kalau Kayaknya ini misalnya bakal kan- menarik nih. kalau mau detail ya datang ketemu Ya, Pak Kiai. Gitu. Tapi Terus enggak. lagi kalau ini afal Allah berarti kejadian yang sesingkat itu mungkin nggak menurut akal, menurut akal kita Nah, Mungkin aja sih. hanya menurut ilmu adat Ada sebab akibat kagak nggak mungkin. mungkin. Menurut adat mah Iya. adat dong kalau kita dengan asbab musabab Iya, logis, kemampuan logis, manusia. logis secara. Tapi kalau secara akal mah kan nur latif rabbani dari Allah, karena itu pekerjaan Allah yang namanya Allah berbuat Iya. kun kalau- fayakun kan. kalau Allah. kalau nggak mungkin buktinya orang pada percaya astronot ke Ya, bulan. gitu. benar. Itu baru Nah, gitu. Ya, hanya yang mungkin itu pekerjaan kaitan dengan pekerjaan Allah semuanya Mungkin aja. mungkinul wujud, mungkin kejadiannya. Hanya yang mungkin itu terbagi dilah 3. Ada yang mungkin kasirul wuku, kejadiannya terjadinya banyak, udah terjadi. Seperti adanya alam ini kan mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak. Kita bertemu punya, mungkin bertemu, mungkin enggak. Mungkin mati, mungkin tidak. Itu kemungkinan semua. Kalau Allah menghendaki mungkin semuanya. Nah, ini udah ada semua makhluk yang ada ini udah kejadian yang terjadi. Yang kedua ada yang mungkin itu kejadian sedikit. Qalil wuku, kejadiannya sedikit. Contoh seperti halnya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW itu kejadiannya kan nggak setiap Nabi, setiap Rasul Isra. Iya. Nah, itu yang ketiga ada yang ada wuku belum terjadi. Tapi mungkin. Apa kira-kira yang mungkin Allah ciptakan Kiamat. belum ya Kiamat. Iya. Hari kiamat. Yang secara akal mungkin terjadi. Contohnya makhluk Allah yang belum ada nih apa? Pokoknya ada belut punya sayap. Nah, Ada belum ada lundung tuh. punya Iya. sayap. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin hanya belum terjadi. Karena Allah ikan kan aja ada yang terbang. semua, itu. Atau rimba jadi kaya raya. Bukan, Itu mungkin. belum terjadi, belum terjadi kan mungkin belum terjadi. Besok, Jumat besok. Amin. Amin. Lupa sama gua ntar ya. Wah, enggak dong. Nggak jadi aku amin kalau gitu mah. Benar-benar. Nah, itu dilihat dari sisi akidah. Maka Isra Mi'raj itu harus diterima dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akal yang sehat. Lalu iman yang kuat. Apa yang dikatakan oleh Allah itu walaupun kita belum ngerti, tapi kalau udah disertakan di Quran dan Sunnah udah percaya. Karena itu kalam hal. Tapi secara logis, secara akal itu jika Allah menghendaki sesuatu pekerjaan Allah, apapun juga bisa. Dan Makanya sudah dia- banyak terbukti Sudah ya Pak. terbukti. Karena itu bukan kemampuan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Buktinya tadi Benar. penjemputannya langsung Penjemput ya. dari Allah. Iya. Dan hanya dalam Nggak waktu Nabi 4 datang jam. sendiri. Kayak zaman dulu kan mungkin wah Jakarta Bali 2 jam. Oh.
Nggak Nggak mungkin zaman dulu. mungkin. Zaman dulu. Iya. Sekarang udah ada pesawat. Sekarang kepleset aja udah nyampe. Nah, Oh, iya. Dulu kan yang paling cepat kuda ya. Iya. Dulu Saat hewan itu. yang paling cepat Udah kendaraan paling cepat. kendaraan paling cepat. Sekarang Belum panter. ada namanya kapal terbang kan. Ini kita ngomongin mobil apa itu? Dulu kuda sekarang panter. Kijang. Oh, kijang. Kijang doyok. Lalu yang kedua ada yang dilihat dari segi fikih. Nah, Hikmahnya Hikmahnya Isra Mi'raj itu menurut ulama dari segi fikih itu apa? Gitu. Nah, para ulama itu memberikan satu pembahasan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah ini kalau nggak salah saya baca ada 6 atau 7 dah. 7 jalur. Yang pertama Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimarajat itu Nabi Muhammad itu belajar kuliah istilahnya, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik oleh Allah, dididik karena Nabi Muhammad itu akan menghadapi satu tugas yang memang berat. Dididik langsung oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui fakta kejadian yang terjadi. Sehingga tanya Jibril apa ini, Jibril jawab kan gitu. Iya. Setelah Isra Mi'raj naik ke atas pun juga Nabi Muhammad pendidikan juga, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul dari pertama ketiga sampai beberapa tahap. Kuliah Rasulullah SAW ini kalau bahasa kita adalah kuliah. Iya, benar-benar. Kuliah satu terus dengan bertemu dengan para nabi. Setelah itu lalu Rasul istilahnya dilantik, diwisuda. Kalau bahasa ilmu mah kan wisuda. Iya. Wisuda. Diwisuda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertemu sama Allah, lalu Nabi diangkat. Setelah selesai pendidikan, itu kalau dibahas secara detail itu kan Iya. di langit pertama ketemu sama siapa, langit kedua. Tuh next episode. Next itu, episode. Pak. Ya, benar-benar. Nah, lalu dilantik diri sudah Rasulullah SAW di dalam kitab Nasi ini dijelaskan kata Allah ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalila. Aku angkat engkau sebagai Habibullah, kekasih. Jadi pengangkatan Rasul sebagai kekasih Allah Habibullah ini ketika Isra Mi'raj. Diangkatlah sebagai Habib. Kama ittakhadtu Ibrahim khalila, sama seperti aku mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Wah, iya, maknanya kasih juga ya. Itu. Satu. Yang kedua, bukan hanya Nabi pada waktu itu yang dilantik, karena Nabi itu sebagai pemimpin umat, termasuk umatnya pun juga dilantik, diangkat oleh Allah umat yang paling Baik. Wa itwat takhadtu ummataka khairal ummah, dan aku angkat umatmu sebaik-baik Khairul ummah. itu dari Kok jadi kayak nama sekolah? pendidikan kan begitu. Oh, iya. Yang kedua Rasulullah SAW itu emang di samping itu juga ada ibtihaj wasurur. Nabi Muhammad itu diberikan satu kebahagiaan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, kesenangan dengan Isra Mi'raj itu. Kenapa Rasul diberikan kebahagiaan? Karena pada waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mendapatkan suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Wah, Ketika iya Amul Husni, tahun-tahun penuh dengan keprihatinan, benar. mendapatkan tantangan dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka di dalam sejarah Nabi Muhammad 5 tahun itu Nabi mendapatkan keprihatinan, mendapatkan kesedihan, disebut dengan Amul Husni namanya. Kesulitan berdakwah gitu. Keprihatinan. Saat itu mungkin ya. 2 tahun Rasulullah SAW umatnya mendapatkan satu tantangan sehingga banyak yang disiksa, yang ikuti Nabi kan tekanan disiksa, lah ya, tekanan. Belum lagi tekanan yang secara meninggal ya. individu. Saya 5 Seperti tahun. Bilal bin Rabah, terus Khabbab bin Arat, banyak lah orang yang lemah itu banyak yang diintimidasi pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW
solusinya untuk mengamankan umat pada waktu itu lalu dihijrahkan ke Habsyah. Ya kan, Habsyah. Setelah itu Rasul mendapatkan juga kesedihan dalam hal tindakan-tindakan kekuasaan orang Quraisy, orang Mekah pada waktu itu, sehingga Rasul dibaikot. Oh iya. Dibaikot 3 tahun berjalannya. Sebenarnya pembaikotan tuh waktunya nggak 3 tahun, hanya waktu itu selesai dengan 3 tahun. Setelah pembaikotan itu lalu Rasul di 3 hari kemudian Rasul ditinggal sama istrinya. 7 hari kemudian Rasul ditinggal dengan pamannya Abi Thalib. Nah dari situ Rasul dakwah ke Taif. Nah disitulah setelah itu Rasul diisrokan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalamnya ada istilah menghibur lah Rasulullah SAW. Gitu. Kalau dilihat dari sisi itu kan namanya hikmah, wallah alam itu kan benar. Kan pengajar ulama kan seperti itu. Nah, itu kesulitan yang daripada Nabi Muhammad akhirnya diangkatlah tantangan itu. Sehingga Nabi karena itu mendapatkan suatu tantangan lalu Nabi diangkatlah derajatnya Rasulullah SAW, mendapatkan suatu kebahagiaan. 1 ada kebahagiaan yang zahir, 2 ada kebahagiaan yang batin. Kebahagiaan yang zahir yang namanya kita dibawa ke langit ke sana. Secara zahir kan mengagumkan. Jalan-jalan lah ya. Karena oleh Allah diberikan dalam Al-Qur'an linuriyahu min ayatina. Dengan Allah Rasul diangkat di Isra Mi'raj itu untuk memperlihatkan min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya Rasul kan jadi senang. Kalau kita mah tadabbur alam bahagia. Jadi akhirnya dengan Nabi di Isrokan di Mi'raj itu semua yang terjadi kepada Nabi itu kesulitan apapun juga udah kan akhirnya selesai gitu kan. Jadi tidak sedih akhirnya. Tidak sedih, tidak ngantuk kayak kameramen gitu lah. Kameramen ngantuk. Tapi ini kalau kita mah jalan-jalan, tapi kan Nabi mah bukan jalan-jalan. Jangan disamain sama wisata ya. Tadabbur alam. Tapi itu hikmahnya di dalamnya ada iftihad, ada kebahagiaan. Enggak juga tadabbur alam. Enggak, kalau kayak kita tuh kajian tadabbur alam tuh kan kita ngaji tapi di alam kan ada kebahagiaan. Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maksudnya arahnya ke situ. Sama kan sebenarnya, cuman tapi bedanya kan kebanyakan enggak sekarang. Kebanyakan buat nongkrong cari jodoh kayaknya. Lu kayaknya curhat nih. Kita bukan sesi curhat aja, Pak. Itu jalan-jalannya itu. Jadi sehingga karena sejarah Rasul, kalau kita baca sejarah Rasul di Mekah itu Rasul mendapatkan dakwah Rasul ada 3 marhalah. Marhalatul ula, marhalah pertama kan amul dakwah, masa-masa dakwah. Setelah Nabi dakwah jahar, lalu Nabi mendapatkan tekanan. Di marhalah yang kedua 5 tahun kemudian, 5 tahun pertama Rasul dakwah, 5 tahun kedua Rasul mendapatkan kesulitan, dan mendapatkan penekanan. 5 tahun ketiga baru Rasul mendapatkan satu kemajuan 3 tahun. Jadi dalam sejarah di dalam kitab Tarikh Islam fil Usul Wusta, jadi di Mekah itu Rasul itu dibagi 3 marhalah. Marhalah pertama 5 tahun amul dakwah, marhalah yang kedua 5 tahun amul husni. Nah di masa itulah terjadi Isra Mi'raj. Di marhalah itu di fase Nabi mendapatkan kesedihan. Lalu marhalah yang ketiga baru amul husum, Nabi mendapatkan suatu kemajuan dengan datangnya orang Yasrib, pengikut Rasulullah dari Yasrib, dari Madinah untuk jadi pendukung Nabi. Sampai pembayatan itu ya. Baik, terjadilah Rasul hijrah kemana? Ke Madinah. Yastrib. Dulu Yastrib namanya, sekarang Madinah ya. Buat netizen kali aja nggak tahu. Bukan Keramat Jati ya. Makanya kan di dalam perjalanan Rasulullah SAW itu ini termasuk juga ada perintah, ada perintah yang sangat penting. Makanya Rasulullah SAW dipanggil langsung oleh Allah. Ada perintah yang penting. Apa perintahnya? Salat. Itu hingga perintah tersebut Rasul yang dipanggil oleh Allah. Itu.
tidak melalui yang Jibril kan, langsung Iya, dipanggil. langsung. Jadi bicara langsung. Bicara langsung. Iya. Tuh, jadi sholat 5 waktu itu ada dalilnya. Jangan bilang nggak ada. Nah sekarang Yang 3 waktu. sebelum ya. Rasulullah Isra Mi'raj apa ada sholat? Mando. Jadi jangan menganggap bahwa kalau begitu Rasul sebelum Isra Mi'raj kagak sholat kan. Oh iya. Kan. Jadi sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, yang itu sampai akhir zaman kagak ada perubahan. Perubahan. Sebelumnya Rasul itu sholat Ada sholat juga ya. sholatnya Sholat satu, malam. pertama sholat malam, yang kedua terus Rasul sholatnya bukro atau wasilah pagi sore. Pagi sore Nah, kalau nggak salah. setelah Isra Mi'raj lalu ditetapkan sholat 5 5 waktu. ini tidak rubah sampai hari kiamat. Sampai Berarti itu yang bilang 3 waktu sholatnya dia belum belajar Isra Mi'raj. bukan, kayaknya kesiangan subuhnya. Jadinya dia 3 waktu. Yang bener itu kan iya. ya. Zuhur, asar, maghrib udah. Pagi kesiangan, bisa ketiduran. Ketika Rasulullah diperintahkan sholat 5 waktu, Bener. asalkan 50 waktu. Wah, salah 50 waktu lah gitu. 50 waktu Rasul nggak bisa apa-apa. Lalu pas ketemu sama Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad berat itu. Minta peringanan dah sana. Iya, ini 5 waktu dia minta 3 waktu. Bersyukur sih. Ya, minta peringanan Rasulullah sampai berulang-ulang. Nah, ini diturunkan. Menurut sebagian diturunkan 5, menurut sebagian diturunkan 10. Akhirnya jadilah diwajibkan 5 waktu. Ini berulang-ulang kata Rasul datang panggil. Karena kata Nabi Musa berat aja. Iya. Bahkan udah 5 waktu pun kata Nabi Musa itu Awalnya berat. Ini harus minta keringanan lagi. Tapi kata prediksi Nabi, insya Allah umatku akan mampu. Dan juga aku malu terus-terusan minta keringanan. Minta keringanan, dispensasi mulu. Diskon. Tapi iya ya benar. Makanya. Nah tapi ini prediksi Nabi Musa nggak bakal mampu. Benar. Prediksi Muhammad mampu. Ini 2 prediksi Nabi ini kejadian kan? Terjadi Iya, sebenarnya. terjadi. Ya, benar. Karena Ada umat yang Nabi minta itu 3 ada waktu. yang mampu sholat sewaktu, Nah, ada yang mampunya sholat 3 waktu. Ini berarti prediksi Nabi mau. ada yang sampai benar-benar nggak bisa. Bangetan memang. Gitu. Iya. Jangan sholat wudhu aja kagak. Kalau Nabi Muhammad. Nah kalau kita jadi umat Rasulullah, kata Rasulullah, umatku insya Allah mampu menjalankan sholat 5 Waktu. Jadi kalau kita mau menjadi umat Rasulullah harus mampu sholat 5 Harusnya sih mampu ya. Harus mampu. Harusnya mampu, cuma 5 menit. Karena emang sholat itu sebenarnya bukan pekerjaan yang berat. Benar. Yang berat itu ini hatinya, bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaan mah ada yang berat. Apa sih yang beratnya sholat? Iya, ke gunung aja kuat. Cuman begini deh. doang. Sujud. Kalau dibandingkan sholat dengan ngaduk, dengan pasang bata, nukang, Beratan nukang. belata nuk. Benar. Tapi kenapa kenyataannya di dunia ini nih pakai nggak usah bicara dunia, Indonesia, iya, Jakarta lah. di Indonesia kan Iya. tuh, ya kan di Jakarta tuh, kalau enggak. Orang ke masjid itu lebih berat daripada nukang. Iya kan? Berarti yang berat apanya? Hatinya. Sama godaannya. Keimanannya itu. Bener kan? Karena sesuatu kalau hatinya nggak serak, sesuatu yang ringan pun jadi berat. Karena hatinya nggak serak. Coba. Karena Apa aja nih pekerjaan kalau kita hatinya kagak sesuai dengan hati, Iya, sesuai dengan Kode kayaknya. semua pun juga berat. Gitu. Yang ringan pun juga jadi berat. Tapi kalau hatinya senang, itu menikmati, mencintai, yang berat pun jadi ringan. Kan begitu. Oke, bener. Padahal pekerjaannya pun apa yang berat? Wah, ini Perintah Allah tuh nggak ada yang ini berat. simple nih Ya, LB friend. gitu kan. Cuma Kayaknya enaknya Detail. dibaca detail, lebih ke Iya. episode berikut nih. Cuma ini jadi ngembang kemana-mana Iya, nih Pak. iya. Entah nggak pulang-pulang. Soalnya belum dapat endorsean nih. Ini seru sih emang, Iya, tapi biar hal kecil loh, bener. netizen juga nggak puyeng-puyeng banget Iya. kan biar Soal- bener. Kalau sama yang pokoknya 5 waktu, Sholat ada yang saling 5 waktu, hukum sun. iya. Sunnah. kerja bangun pagi nih Pak Kiai, masuk pagi misalnya, kerjanya jaraknya jauh dari sini ke Sudirman misalnya, udah macet apa, tapi orang lakuin. Pak. Kenapa itu? Nah, sholat rumahnya deket sama masjid nih. Setempoan. Iya,
kagak bisa lakuin. Iya. Karena itu Mas. pekerjaan Itu kan disenangi. Iya. padahal nggak seneng dinikmati. juga dia sebenarnya kerja begitu pakai. Lu curhat ya? Karena Kayaknya sesi itu curhat kita. ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Lu jangan Jadi- ngomong gitu. Kita dengan sholat Buka aib itu, tuh. kalau dengan mengerjakan aturan Allah, di antaranya sholat, jika seandainya kita ada ya suatu yang kebutuhan kita kepada Allah, berat nggak? Berat. Enggak. Enggak. Karena kita benar-benar butuh sama Allah. Allah. Kita kerja walaupun seberat apapun karena ada kebutuhan di situ, Oke. akan mendapatkan uang. Benar-benar. Akhirnya yang berat pun juga jadi Ringan. ringan. Motivasinya itu. Nah, ini Nah, ilmu sekarang tuh. Sholat itu dimotivasi oleh Allah. Orang yang sholat itu akan masuk Masuk surga. di dunia mendapatkan ketenangan, di akhiratnya masuk surga. Surga. Harusnya itu cukup ya. Kalau kita itu betul-betul membutuhkan kepada Allah tentang itu, ketenangan jiwa, ketenangan hidup baik dunia dan akhirat dan kebahagiaan. Jadi pekerjaan apapun nggak bakalan berat. Apalagi ini mah pekerjaan perintah agama, mah dibanding dengan pekerjaan duniawi, itu lebih berat pekerjaan duniawi. Iya, benar. Pekerjaan agama tuh apa yang berat, Suha? Cuman sholat. Sholat. Pekerjaan sholat tuh nggak bakalan sampai keluar keringat macam banyak. Iya, benar. Waktunya cuma 5 menit. 5 menit Iya. ya. 5 menit tuh udah segala Nggak butuh tenaga ngangkut ya Iya. kan, nggak butuh. Sholat tahajud berat. Lah berat sholat tahajud bangun malam. Kalau sholatnya Nonton bola bisa. Nah, tuh, kan dia Dagang. biasa begitu. dagang di pasar. Tuh, semalaman Iya, kagak di dagang di pasar. Masya Allah. ngobrol. Semalaman bisa. Main Begadang. gaple bisa. Ya apa aja lah kan pekerjaan dunia. Bener. Aduh. Kagak. Kenapa? Karena hati butuh. Benar. Senang tuh hati. Oke. Makanya indah ibadah itu kata ulama harus disenangi, Oh, dinikmati. kuncinya. Itu kan kalau kita kagak disenangi, kagak dinikmati, apapun jadi Berat. Makanya kalau kita seandainya kita mendapatkan pekerjaan yang berat, boleh kita kagak seneng nih. Udah sekarang karena nggak ada pekerjaan lagi, nikmatilah itu pekerjaan. Nikmati. Lama-lama jadi Ya. biasa. Udah biasa jadi nikmat. Kerjaan dunia kerja kalau begitu. Nah, ibadah kepada Allah pun juga sama. Nikmati Awalnya aja. emang oleh setan digoda kita supaya tidak nikmat menjalankan Iya. ibadah. Oh. Tidak senang dulu kan gitu. Nggak senang. Kalau kita udah senang berarti awalnya kita paksakan karena hati nggak Nggak tenang, masih nggak tenang. tenang. Nggak dipaksa berarti harus kita Paksakan. paksakan. Kalau sudah dipaksakan lama-lama jadi biasa. Pertama kita terpaksa, yang kedua jadi Biasa. Kalau yang Bisa karena udah terbiasa. biasa mah jadi dicintai. Jadi kita lama-lama jadi cinta Cinta. ibadah. Kalau udah cinta seneng, makanya kata Mantap. Allah di dalam kata ulama dalam kitab-kitab as-sholatu ma'al munajat wa ma'adul masofa. Sholat itu adalah tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tempat bersumbu. Orang yang cinta itu Merasa bercumbu lah. bersumbu di dengan situ. yang dicintai. Kalau Aduh, kita Masya Allah rasanya ngobrol dengan yang dicintai, mukalamah dengan yang dicintai, kira-kira senangnya lama atau sedikit? Bener. Wah, lama. kayak lama banget. Oh, kayak lu pernah gitu. aja lu. Oh gitu. Rese ya. Kalau kita udah cinta sama Allah, ketika sholat itu dzikri, ingat Allah. Sekarang kita munajat dan tempat mukalamah Allah kita dengan iya. dengan Allah. Makanya kan isi dalam sholat itu ada sebagian mukalamahnya. Diceritakan sebagainya ketika mukalamahnya Nabi Muhammad dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad naik ke alam lahut, disitulah Nabi Muhammad berkata kepada Allah dengan kata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu lillah. Lalu kata Allah dijawab dengan Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Benar-benar. Lalu Nabi pun juga menjawab, karena kesalam Nabi itu bukan hanya Nabi sendiri, tapi Nabi ingat kepada umat, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ketika itu disaksikan oleh para malaikat, semuanya bersahadah dengan baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maka disebutlah itu duduk di tahiyat akhir itu dijadikan rukun daripada sholat. Wah, kayaknya menarik nih. Kan Kayak gitu. untuk tema hari ini
Ini kayaknya kita nih perlu penggalian. iya, berarti ada sesi kedua nih. Harus ada sesi rinci kedua. soalnya nih. Iya. Biar pada enggak enggak penasaran juga kan. Enggak setengah-setengah lah Iya, informasi. benar. Kalau informasi setengah-setengah ntar ya berat ntar. Ya, kayaknya bisa lebih melenceng. enak kesimpulan dari episode sekarang nih apa nih? Oke. Nah, kita ambil kesimpulan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga kita mengagungkan bulan Rajab, kita berarti harus mengagungkan bulan Rajab dengan apa? Dengan kegiatan mempelajari sejarahnya di bulan Rajab. Lalu kita harus menyikapi hikmah daripada bulan Rajab itu sendiri. Gitu. Apa yang di sana? Pertama, kita itu harus menjalankan hubungan kita sama Allah yang diwajibkan pada ketika terjadi Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Jadi kita menjaga janganlah hubungan kita dengan Allah itu harus jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai putus, Karena bro. sholat itu merupakan suatu pembeda antara orang yang beriman dan tidak. Al-Fariq bainal mu'min wal kafir As-shalah. yang membedakan antara orang yang iman kepada Allah dengan yang tidak itu adalah Sholat. Sholat itu ada praktek berhubungannya kita sama Sama Allah yang gaib. Kita dauhir Allah Gaib. kalau iman kepada Allah yang dibuktikan baktiatannya jangan dengan sholat. jadi kalau orang yang tidak ada sholat berarti itu tidak ada hubungannya antara kita dengan Allah yang gaib. Ya. Makanya sebagai pempisah antara yang orang yang muslim sama orang mukmin sama orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang beriman tidak beriman satu. itu dengan sholat tadi. Satu itu. Satu. Yang kedua halu minan nas. Hubungan dengan manusia dalam menjalankan apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan suatu historis perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan syariat Islam. Kedua. Itu yang kedua. Nah, berarti hubungan kita itu dengan para Isra Mi'raj itu kesimpulannya kita harus betul-betul terikat dengan dua tadi. Satu terikat dengan hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan nas yaitu hubungan dengan manusia yaitu dengan jalannya syariat Islam. Subhanallah. Oke, Kayaknya nutrisi keren. hari ini luar biasa. Ini sedikit tapi dalam. Banyak. Bahkan kurang ini harus Kurang. dirinci lagi nih. Tadi soalnya banyak perintilan-perintilan yang gimana gitu. Bikin keren sih. Bener. Keren. Isinya Pasti, keren. pasti Itu netizen juga Ditaklim. Adanya nanti ditaklim. Nah, tantangan nih, tantangan. friend nih harus itu kan nggak bisa kata Pak. Itu kan Iya. taklim kan kita bisa bahas betul. rinci lebih aja, Pak. detail. Lebih beres kan. Mau Iya, tanya bener. jawab juga bisa ya Pak Kiai. Karena benar ya, Wah, karena itu jangan lebih enak. kita perlu apa namanya kembali hidupkan cara mengkaji secara langsung. Nah, apa sih Meskipun namanya? kita bisa ngaji kayak gini bisa, tapi perlu dihidupkan lagi sebagaimana dulu yang dilakukan para sahabat ya. Iya. Ngaji langsung. Jadi nggak cuma di YouTube. YouTube tuh Bener. pasti setengah, bro. Setengah. Nggak detail, nggak mungkin Nggak ada yang mungkin, detail di YouTube perlu tuh. perlu interaksi langsung. Kalau Tanya bener-bener detail, kuota lo juga habis ntar, jawab. friend. Nah, atau lagi bapering lagi. Nggak apa namanya mutalim, apa namanya kalau ketemu langsung guru nih? Talaki. Talaki. Aduh, Suwi ribet banget. sorry. Ini Oh, udah- ya. oh, lagi banyak masalah. Dari tadi curhat dulu. Banyak utang. Curhat lagi. Oke. Oke. Kayaknya Kita udah cukup tutup dulu nih ya, Ya. untuk sesi kali ini LB Friends kita sudahkan nih. Jangan lupa. Sudahkan. Ya, bahasanya formal dikit. Oh ya. Jadi ini jangan lupa, ini belum ada mereknya nih, ya kan green tea nih. Nah, iya, ya kan boleh. terus kali ada mau baju-baju kan. Oh, iya, wardrobe kita masa gini-gini Wardrobe-nya baik kan? iya kali kan ada gamis-gamis Turki, Aish. gamis Rusia. Apa? Oke, LB Show. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, makasih. Ya, sama-sama. Wah.